Shalom saudara, Tuhan Yesus berfirman dalam Lukas 6 ayat 36, "Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati." Dalam edisi Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai memberi dalam kemurahan hati. Tahukah saudara, memberi dalam kemurahan hati bukan hanya bersifat horizontal di antara sesama manusia, namun juga bersifat vertikal kita kepada Tuhan. Pemberian secara vertikal ini bukan berarti secara literal memberikan langsung kepada Tuhan, melainkan melalui gereja sebagai wakil Tuhan yang merupakan institusi yang sah dan valid untuk mengelola segala bentuk persembahan jemaat yang mereka berikan sebagai persembahan kepada Tuhan, guna perluasan pekerjaan Tuhan dan kerajaannya di muka bumi. Dalam Maleakhi 3 ayat 10, bangsa Israel diperintahkan untuk membawa persembahan ke dalam rumah perbendaharaan atau bait Allah. Dalam Markus 12 ayat 41-44, Tuhan Yesus memperhatikan orang-orang yang memberi di bait Allah. Pada masa gereja mula-mula di Kisah Rasul 4 ayat 32-37, jemaat membawa persembahan mereka ke hadapan rasul-rasul, dan pada prinsipnya Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk memberi persembahan kita ke dalam rumah ibadah atau gereja. Dalam 2 Korintus 8 ayat 1-5, Rasul Paulus memuji jemaat Makedonia bahwa meskipun dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka malah meluap. Meskipun mereka sangat miskin, namun mereka sangat kaya dalam kemurahan hati. Sehingga mereka dapat memberi bahkan melampaui kemampuannya. Pemberian yang melampaui logika dan melampaui hitung-hitungan ekonomi manusia hanya dapat dilakukan karena kemurahan hati. Kemurahan hati ini berasal dari pengenalan akan kasih karunia Tuhan, bahwa Ia yang oleh karena kita menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kita menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Dan untuk membuat semua itu terrealisasi, Tuhan Yesus rela mati untuk kita karena Dia mengasihi kita. Alkitab berkata dalam Yohanes 15 ayat 13-14a, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku." Karena Tuhan Yesus lebih dahulu mengasihi kita dan kita mengasihi Dia, inilah yang mendorong kita untuk memberi dalam kemurahan hati. Bagi orang yang suka hitung-hitungan, akan sulit memahami konsep kemurahan hati. Hal ini dapat kita lihat dari apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika pemilik kebun anggur membagikan upah yang sama, masing-masing 1 dinar kepada para pekerja yang bekerja di kebun anggurnya, mulai dari yang masuk terakhir hingga masuk terdahulu. Mereka yang masuk bekerja terdahulu protes dan merasa diperlakukan tidak adil, sekalipun pemilik kebun anggur sudah memberikan upah sesuai dengan kesepakatan. Mengapa mereka protes? Karena iri hati. Mereka yang tidak memiliki kemurahan hati akan cenderung menjadi iri hati. Bagaimana dengan kita? Bukankah sama seperti jemaat Makedonia dan jemaat Korintus, kita juga telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus? Adakah pengenalan akan kasih karunia tersebut membuat kita menjadi kaya dalam kemurahan hati sehingga kita dapat memberi melampaui kemampuan, bahkan pemberian yang melampaui logika? Prinsip memberi dalam kemurahan hati seharusnya diterapkan dalam keseharian hidup suami istri dalam rumah tangga. Memberi dalam kemurahan hati dilandasi karena suami dan istri saling mengasihi, karena kasih Kristus telah mengikat mereka. Paulus dengan inspirasi Roh Kudus dalam Efesus 5 ayat 25 menyatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya." Kalau dirinya sendiri saja rela diserahkan bagi istrinya, bukankah materi, harta, dan lain-lain sebenarnya menjadi hal yang terlalu kecil untuk diberikan? Selain itu, contoh praktek memberi dalam kemurahan hati sudah dipraktekkan di gereja kita GBI Jalan Gatot Subroto dalam memberikan persembahan sulung setiap tahun. Bukan dengan paksaan, tetapi menurut kerelaan hati dan kekayaan kemurahan hati dari jemaat. Persembahan sulung adalah berkat dari Tuhan, yaitu seluruh gaji dan penghasilan yang kita terima di bulan Januari dan kita persembahkan di bulan Februari. Tanpa kemurahan hati, tidak mungkin seseorang akan memberikan persembahan sulung kepada Tuhan. Sudah banyak kesaksian dari orang-orang yang memberikan persembahan sulung dari kemurahan hatinya.
yang membuktikan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan senantiasa ada. Bahkan mereka menerima berkat berkelimpahan. Kita percaya Tuhan memperhitungkan mereka yang taat melakukan firman-Nya. Memberikan persembahan sulung menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin diperkaya dalam kemurahan hati dan semakin merasakan kasih karunia Tuhan. Untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, saudara dapat scan QR Code yang tersedia. Selamat memberi dalam kemurahan hati dan Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Saya rindu kita semua bersama-sama memperkatakannya. Yang sepakat katakan amin. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuh jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak yang Roh Kudus, cinta mati-matian Tuhan Yesus, tidak kompromi dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya, haleluya, shalom. Shalom. Berapa banyak yang terus bersukacita di dalam Tuhan? Lambaikan tangan yang bersukacita. Bapak Ibu Saudara, kita sudah ada di tahun yang baru, di tahun 2023. Tahun 2023 adalah tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang. Katakan tahun untuk bangkit dan jadilah pemenang.
Kita sudah tinggalkan tahun 2022 bersama Tuhan Yesus. Kita akan menjalani tahun 2023. Gereja Tuhan bangkit. Kita pasti jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Yang sepakat berikan tepuk tangan buat Tuhan. Untuk itu biar pagi hari ini yuk sama-sama kita mau datang, kita mau sembah Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sangat baik. Mari bersyukur kepadanya. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan selamanya. Selamanya. Mari sembah Tuhan. Bersyukur untuk segala sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Katakan terima kasih, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur. Haleluya. Mari bersama-sama kita berdoa, kita berbahasa roh, kita bangkitkan roh kita pagi ini. Hati kami melimpah dengan syukur karena kami punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang dahsyat, punya Tuhan yang hebat. Tahun yang baru ini Tuhan berikan kami hati yang baru, roh yang baru, hati yang melekat, roh yang bangkit. Memasuki tahun 2023 ini, kami janji kami akan terus andalkan Tuhan dalam hidup kami. Dunia boleh prediksi apapun tentang tahun 2023, tapi yang kami tahu kepastian itu hanya ada di dalam Tuhan. Dan ini janjimu menjalani tahun 2023 saat kami terus melekat sama Tuhan, saat kami terus ada dalam hadirat-Mu, maka kami akan bangkit dan kami pasti jadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari kita mau berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, katakan. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Biar hari-hari ini Kau terus teguhkan kami. Engkau menegurkanku, bahkan menolongku. Sebab Engkaulah batu karang kami yang teguh. Yesus Tuhan, Tuhan, Yesus, Yesus, Yesus memegangku ya Tuhan. Kami mengangkat tangan kami dan Engkau turun tangan memegang setiap kami. Memegangku ya Tuhan, tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan, kemenangan. Yesus memegangku, memegangku Tuhan. Sebab kami tahu ada tangan Tuhan yang kuat pegang kami. Yesus memegangku, tangan kananku. Yesus memberiku kemenangan. Engkau yang mau berserah sama Tuhan, angkat tanganmu. Yesus, kami tahu kekuatan kami terbatas, tapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Jesus, Lord. Biar musik naikkan pujian ini. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan mengandalkan manusia. Tahun 2023, mari kita sepakat, kita mau andalkan Tuhan. Kita mau terus cari wajah Tuhan, cari tangan Tuhan. Karena kita tidak bisa jalan sendiri. Kita perlu Tuhan. Kita perlu Yesus. Harap
kasih Tuhan. Ada hati yang baru yang terus terpaku pada Tuhan. Ada roh yang baru yang akan terus menyala-nyala kepada Tuhan. Terima kasih Bapak di dalam nama Yesus yang terus mau siap bersorak-sorai karena Engkau yakin Engkau pemenang. Katakan amin. Haleluya, sorak-sorai buat Tuhan. Bersama dengan Tuhan kita akan dipenuhi dengan pengharapan-pengharapan yang baru. Kita mau bersorak-sorai di dalam Tuhan karena Dia yang berperang gantikan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Yang sepakat katakan amin. Haleluya. Wow, kami mau bersorak-sorai. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Oh, 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 oh. Terkebukakan
sorakan haleluya 3 kali sambil lompat. Seorang pemenang pasti on fire saat lompat. Amin. 3 kali sambil lompat sorakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Wow. Haleluya. Sama-sama kita perkatakan DNA kita. DNA kita adalah yang artinya yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam yang melakukan kehendak Bapa. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami tahu kau ada di tempat ini Tuhan. Dan kau tahu betapa kami memerlukan Engkau lebih dari segala apapun. Kami perlu firman-Mu yang menuntun kami kepada jalan-jalan yang Tuhan kehendaki. Berbicaralah Engkau Tuhan, karena kami perlu Engkau. Yesus, Yesus, maka erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Memilihku, selamatkan hidup. Yes Lord, karena cinta, semua karena hanya cinta-Mu. Hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, ya kami hidup hanya oleh karena anugerah-Mu, Tuhan. Tidak ada yang dapat kami banggakan dari hidup kami. Semuanya, semuanya karena cinta Tuhan. Pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku,
Puji namanya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Kami sungguh percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami, memperhatikan setiap pribadi, mengetahui setiap pergumulan kami, kesesakan, kekhawatiran, air mata kami. Engkau Allah yang sempurna dalam seluruh rancangan-Mu dalam hidup kami. Hari ini kami belajar berserah penuh kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu sempurna, rencana-rencana Tuhan itu sempurna bagi setiap kami. Berbicaralah di tengah-tengah kami, tuntun kami dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar pengurapan Allah Roh Kudus ada atas setiap kami, sehingga hati kami sungguh-sungguh berfokus kepada kebenaran-Mu. Pikiran, perasaan, niat, hasrat kami ditujukan kepada kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Wah, haleluya. Ya, saya senang hari ini bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Ya, ada yang sudah kenal, ada yang belum kenal. Saya Pendeta Ketut. Ya, saya rekannya Bapak Gembala di tempat ini, Pak Sulis. Ya, Pak Sulis salah satu staf kami di Perwil. Ya, yang sangat mendukung kami, yang begitu luar biasa mensupport setiap kegiatan-kegiatan, ya. Terus dukung gembala saudara, ya, supaya gembala saudara terus hidup di dalam pengurapan dan hikmat Tuhan. Amin. Supaya saudara terus dibawa kepada kebenaran, kedewasaan yang semakin sempurna di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau belajar bersama-sama, ya, bahwa tahun 2023 ini bukan tahun yang lebih mudah dari tahun yang sudah kita lewati. Ya. Tahun semakin sulit, pergumulan semakin sulit. Ya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, ya, bahwa kita masuk dalam masa-masa yang sukar. Jadi jangan berharap keadaan akan menjadi lebih baik, karena kondisi firman Tuhan katakan seperti itu. Keadaan, ya, akan semakin sulit karena kita sudah masuk di masa-masa sukar, kata firman Tuhan. Menjelang akhir zaman itu terjadi masa-masa yang sukar. Ya, bisa ditayangkan pendahuluannya dulu. Oke. Wah, ini gambar orang apa kira-kira nih? Gambar orang apa? Gambar orang apa? Masa sih? Gambar orang yang banyak bertanya, gitu ya. Kamu nanya, gitu. Kamu bertanya-tanya, gitu ya. Karena ada begitu kan? Betul nggak ya? Ya. Saudaraku, ini masa-masa sukar ini membuat kita itu betul-betul jadi orang yang bertanya-tanya, itu banyak pertanyaan. Ya.
Seperti firman Tuhan katakan dalam Matius pasal 6 mulai ayat 25, ya, kita baca saja dari mulai ayat 25 yuk, supaya kita pagi hari ini dengar firman Tuhan yang lengkap ya. Amin, setuju? Setuju ya, dari ayat yang ke-25. Judulnya hal kekhawatiran. Saya membaca ayat yang ke-25, jemaat Tuhan membaca ayat 26. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? 26. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Tuh tadi bertanya tuh ya, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Nah, ayat 33 kita baca yuk bersama-sama, ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sampai di situ saja. Hari ini kita akan berfokus pada ayat yang ke-33. Ya, dari ayat 25 diceritakan tentang pergumulan ya, manusia pada umumnya. Ya, apa itu? Makan, apa yang kami makan, apa yang kami pakai, di mana kami tinggal, itu kebutuhan pada umumnya. Ya. Jadi pergumulan-pergumulan ini, saudaraku, di tahun ini bukan menjadi semakin mudah, tetapi semakin kompleks. Ini berpotensi membuat kita menjadi orang-orang yang apa? Bisa saja hidup dalam kecemasan, bisa hidup dalam kekhawatiran, bisa hidup dalam rupa-rupa kegelisahan dalam hidup kita. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu datang konseling kepada saya, dia bilang dia gelisah sekali hatinya katanya. Waduh, berkecamuk kekhawatiran, kegelisahan itu menguasai pikirannya. Dia sudah berusaha untuk lepaskan tapi datang lagi katanya, datang lagi. Sampai dia bilang dia agak susah tidur sekarang tuh. Kalau sudah kegelisahan, kecemasan, ketakutan menghantui kita, menjadi hantu bagi kita, itu kita bisa apa? Susah tidur. Ya. Di sini siapa punya pengalaman begitu? Pernah susah tidur? Ya. Pernah enggak? Susah tidur ya. Saya juga saudaraku. Waduh, itu orang yang susah tidur itu tersiksa banget loh. Ya. Biasanya ya kalau kita belum tidur gitu, bangun, wah. Tapi puji Tuhan saudaraku, saya sekarang sudah pulih. Sempat tidak bisa tidur. 1 minggu, wah itu susah sekali rasanya. Ya. Kenapa? Dihantui oleh kegelisahan, oleh kecemasan. Tuh hamba Tuhan aja nggak bisa tidur. Jangan pikir cuma jemaat yang nggak bisa tidur. Hamba Tuhan pun bisa. Tuh kita hamba Tuhan juga manusia. Jadi kesulitan ini bisa berpotensi membuat kita hidup dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran. Tapi apa yang menjadi jawaban Tuhan atas
kekhawatiran, kecemasan, ketakutan hidup kita. Ya. Yuk. Poin yang pertama, ayat yang ke-33 bunyinya sama-sama, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara kita harus menempatkan Tuhan pada prioritas yang utama dalam hidup kita. Ya. Jadi kita harus menempatkan Tuhan pada prioritas utama di dalam hidup kita. Tempatkan Tuhan sebagai prioritas utama. Saudara dan saya punya prioritas, punya. Tapi kadang-kala terbalik-balik prioritasnya. Ya. Bukannya Tuhan yang nomor satu. Ya. Tetapi Tuhan bisa mendapatkan tempat dalam hidup kita yang paling apa? Yang paling belakang. Wah, salah. Ya. Ada orang yang prioritasnya kadang-kala ya kadang-kala Tuhan utama, tapi kadang-kala juga ya bisnis yang utama. Kadang-kala apa? Pertemuan-pertemuan yang utama, ya. Pesta utama, jalan-jalan yang utama. Waduh. Ya. Tapi kita di tahun ini kita belajar ya, menempatkan Tuhan sebagai prioritas kita yang utama. Yang setuju katakan amin. Jadi ini berbicara tentang apa? Kalau yang namanya berurusan dengan Tuhan, ya, kita harus betul-betul di tahun ini tidak boleh main-main kita berurusan dengan Tuhan. Tidak ada urusan yang lebih penting dibandingkan urusan kita dengan Tuhan. Ya. Berperkara dengan Tuhan itu harus menjadi urusan yang paling utama, yang paling penting dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai ya berurusan dengan Tuhan ya, kita tidak serius. Wow. Kalau kita tidak belajar serius mencari Tuhan, berurusan dengan Tuhan, berperkara dengan Tuhan, artinya kita apa? Main-main dong. Berani kita main-main dengan Tuhan di masa-masa sulit begini. Harusnya apa? Harusnya jangan bermain-main lagi dengan Tuhan di masa-masa sulit seperti ini. Betul tidak? Ini waktunya kita serius dengan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari sungguh-sungguh. Jangan main-main. Wih. Ini pesan Tuhan untuk saya juga. Jadi saya sebagai hamba Tuhan juga nggak boleh main-main nih. Tuhan harus mendapatkan porsi yang paling besar dalam hidup kita. Ya. Jadi kalau kuotanya untuk Tuhan itu harus apa? Tidak terbatas harusnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan jangan menyediakan waktu yang sangat kecil untuk Tuhan. Sedikit sekali kuotanya yang kita sediakan untuk Tuhan. Tapi kalau kita untuk bersenang-senang, kita bisa lama loh, betah. Ya. Apalagi nonton nonton YouTube, nonton sinetron, begitu ya kita bisa betah berjam-jam. Tapi kalau diajak doa, sebentar lah saudara udah nguap gitu ya. Sebentar diajak doa gelisah. Kok kita bisa begitu ya? Tapi kita mengharapkan perlindungan Tuhan, berkat Tuhan. Tapi kita nggak serius. Kita nggak serius berurusan dengan Tuhan. Nah hari ini kita belajar bersama-sama. Amin. Berurusan dengan Tuhan itu harus kita betul-betul serius sekarang.
Tempatkan Tuhan pada prioritas yang utama. Ya. Tidak ada ya hal yang lebih penting daripada hubungan kita dengan Tuhan. Betul? Amin. Tidak ada yang boleh mengalahkan hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Ini orang-orang yang belajar memberikan prioritas yang utama sama Tuhan itu kelihatan dari apa? Ini ibadahnya nggak main-main. Amin. Ibadahnya sungguh-sungguh. Jadi jangan sembarangan meninggalkan ibadah. Dan di dalam ibadah pun Tuhan harus melihat saudara itu apa? Benar-benar ibadah datang kepada Tuhan. Benar-benar mencari Tuhan. Kita bukan main-main di tempat ini. Kita sungguh-sungguh ingin ketemu Tuhan, kehendak Tuhan, rencana-rencananya yang harus kita apa? Genapi di dalam hidup kita. Katakan amin. Ya. Itu namanya kita menempatkan Tuhan pada prioritas utama dalam hidup kita. Dalam segala segi bidang hidup kita, Tuhan itu harus utama. Ya. Jadi kita belajar saudaraku, mengutamakan Tuhan dalam seluruh segi kehidupan kita. Jadi porsi untuk Tuhan itu harus apa? Unlimited. Jadi tidak ada kuota yang terbatas untuk Tuhan. Tapi kalau untuk Tuhan kita itu belajar untuk memberikan yang tidak terbatas. Supaya Tuhan itu bisa bekerja ya, tidak terbatas dalam hidup kita. Jangan membatasi karya Tuhan dalam hidupmu. Itu artinya. Katakan amin. Jadi kuota untuk Tuhan tidak terbatas. Ya. Jadi kita belajar saudaraku, berurusan dengan Tuhan harus serius. Di saat-saat genting seperti ini, kita tidak boleh main-main lagi ke gereja. Ibadah sama Tuhan. Katakan amin. Jangan lagi sambilan ke gereja. Ya, gak boleh loh. Ke gereja itu, tapi di sini bagus ya, anteng banget begitu ya. Nggak ada yang main-main HP, nunduk, angkat muka lagi, nunduk lagi. Saya tahu itu main HP itu, ya, yang begitu. Nggak boleh loh. Tuhan tahu, saudara serius apa enggak? Coba perhatikan di dalam Maleaki dikatakan begini. Aku akan membedakan orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah di akhir zaman ini. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Kalau saudara sungguh-sungguh ibadahnya benar di hadapan Tuhan, saudara itu menjadi milik kesayangan Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara menjadi kesayangan Tuhan, widih. Kalau kita kerja di sekuler di dunia ini, kalau kita jadi kesayangan bos, oh itu pasti saudaraku. Ya, kita akan terus naik, kita terus naik, kita terus naik. Betul? Di dalam Tuhan juga begitu. Kalau Tuhan dapati saudara itu serius, ya, ibadahnya serius, doanya serius, pelayanannya serius, masa sih Tuhan abaikan kita? Gak mungkin. Jadi ada orang yang datang sama saya. Dia bilang, Pak saya sudah serius sekali loh Pak katanya. Sebelum doa, sebelum tidur saya sudah apa? Renungan loh Pak. Wah saya sudah serius sekali loh Pak, dia bilang. Kenapa istri saya begini terus ya katanya. Memperlakukan saya seperti ini. Wah saya dalam hati berpikir masa sih kalau imamnya sudah serius banget masa istrinya berani sama suaminya? Gak mungkin lah. Saya tanyalah. Kira-kira kamu rokok minumnya sudah selesai belum ya? Saya tanya kan, kamu masih ngerokok minum sih? Iya sih Pak, kalau saya nggak bisa tidur saya keluar sebentar. Ya. Wah, itu saya berkati dia loh. Tapi setelah diberkati hilang, 10 tahun kemudian datang dengan masalah pergumulan dalam keluarga. Saya udah tahu dari waktu saya berkati saja, ini anak gak serius nih, berubah. Kalau orang yang gak serius berubah, saudaraku, itu tidak bisa berubah. Jangan pikir merubah diri itu gampang. Saya tanya, kamu gimana?
Ya, katanya sudah sebelum tidur sudah baca firman, sudah renungan. Tapi kalau nggak bisa tidur keluar, ya, ngerokok, minum. Aduh, kamu, saya bilang. Kerja nggak sekarang? Nggak kerja. Setiap kerja nggak betah keluar. Waduh, yang kerja siapa? Istri saya. Wah, beneran lah. Ya, beneran lah, istri kamu itu nggak menghormati kamu. Kamu di rumah, istri yang kerja. Tuh, ada orang yang model begitu loh. Katanya dia, saya sudah serius sekali loh Pak. Saya sudah serius sekali loh Pak. Saya pelayanan loh di gereja Pak, katanya. Wah, dalam hati saya berpikir pelayanan. Tapi masih ngerokok, masih minum loh, bisa pelayanan loh. Hati-hati loh yang melayani di sini nih. Enggak boleh. Ya, amin ya yang melayani ya. Saya percaya di sini anak-anak yang betul-betul menguduskan hidup untuk pelayanan ya. Ya. Ini anaknya Pak Gembala kan? Cantik sekali loh. Dalam hati saya berpikir, aduh anak saya masih terlalu kecil loh yang laki-laki. Kalau gitu kita besanan ya. Aduh. Saya laki-laki, saya tingginya udah lebih tinggi dari saya, badannya udah lebih gede, tapi baru kelas 2 SMP. Kecepatan kamu lahirnya sih. Aduh. Aduh. Jadi Bapak Ibu, kita belajar yuk, kita sungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan. Amin. Ya dong, kita ibadahnya sungguh-sungguh, kita doanya lebih sungguh-sungguh. Itu namanya kita menempatkan Tuhan pada prioritas kita yang utama. Jangan main-main lagi berurusan dengan Tuhan. Ya. Kalau ada kondangan, kalau ada acara keluarga, saya itu jemaat saya 80% orang Batak. Saya udah tahu. Ya. Kalau ada pertemuan itu sudah hilang dah itu. Ya. Aduh. Ya. Bisa nggak kita prioritas Tuhan itu? Kita bilang, enggak, saya mau betul-betul ibadah dulu. Jangan ganggu. Ya. Kalau saudara punya komitmen seperti itu, saudaraku, saudara dihargai, bukan nggak dihargai. Katakan amin. Ya jangan diajak RW jalan-jalan hari Minggu, ikut jalan-jalan. Ya, RT jalan-jalan, kita ikut jalan-jalan. Ya, jangan kita korbankan ibadah kita kepada Tuhan. Hari ini istri saya diundang ke Jakarta, ya, Imlek. Jangan telat. Di Jakarta jam 11, barongsainya udah mulai katanya. Barongsai. Tapi istri saya bilang, gak mungkin saya meninggalkan ibadah. Katakan amin. Gak mungkin dong kita meninggalkan ibadah karena barongsai. Ya. Bapak Ibu jangan tinggalkan ibadah ya. Karena kepala babi. Acara-acara yang kita itu orang Batak saya tahu ya, acaranya begitu banyak, padat ya. Tapi itu tidak boleh mengalahkan urusan kita dengan Tuhan. Katakan amin. Tidak boleh mengalahkan urusan kita dengan Tuhan. Kita harus apa? Belajar mengistimewakan Tuhan, memperlakukan Tuhan dengan benar dalam hidup kita. Tuhan tidak boleh menjadi sekedar pelengkap dalam hidup kita. Dia yang utama. Katakan amin. Kalau saudara memperlakukan Tuhan istimewa, saudara menjadi anak kesayangan Tuhan. Saudara akan dapat pemeliharaan di masa-masa sulit ini. Katakan amin. Iya dong. Ya, kita sudah mengistimewakan Tuhan, masa Tuhan abaikan kita? Tidak mungkin. Ya. Amin. Jadi dalam segala hal kita belajar mengistimewakan Tuhan, mengutamakan Tuhan. Termasuk dalam hal apa? Keuangan kita juga. Ya. Kita berikan Tuhan itu yang utama. Waktu kita dapat berkat, kita sudah ingat yang utama apa? Ingat Tuhan. Ada bagian Tuhan di dalam berkat yang kita terima. Katakan amin. Jangan sampai ya kita dapat berkat, kemudian prioritas utama itu apa? Cicilan motor yang pertama, ya. Kemudian apa lagi?
ya. Banyak cicilan tuh ya. Ada cicilan motor, cicilan koperasi, cicilan apa lagi tuh? Banyak cicilannya. Kemudian terakhirnya kita bilang, aduh, kita nggak bisa ngasih persembahan loh Pak hari ini, bulan ini. Habis katanya, tuh. Jadi Tuhan ditaruh prioritas yang paling belakang. Ya, cicilan ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini. Setelah itu untuk kebutuhan hidup, baru kita berpikir Tuhan, bagian Tuhan. Kita berkata, habis Pak, kita nggak bisa kasih persembahan. Kita tidak boleh memperlakukan Tuhan seperti itu. Katakan amin. Katakan amin. Kita harus belajar saudaraku. Ya, memprioritaskan Tuhan dalam hal apa? Keuangan kita. Jadi kalau kita dapat berkat, yang pertama, yang utama itu ingat apa dulu? Bagian Tuhan. Sisihkan bagian Tuhan. Amin. Jangan tunggu sisa, tapi sisihkan bagian Tuhan. Saya belajar loh, menghormati Tuhan itu artinya bagaimana saudara memperlakukan Tuhan dengan persembahan saudara. Ya. Kalau kita dikasih oleh-oleh dan oleh-olehnya itu kita lihat bagus banget begitu, saudara merasa enggak? Saudara itu dihargai banget gitu. Amin. Ya. Suatu kali kelak pernah ada ya orang ke rumah saya bawa apa? Bawa salak. Waktu saya buka salaknya setengah busuk loh. Dalam hati berpikir, ini orang sama gembalanya ngasih salak setengah busuk. Saudara merasa enggak kalau ada orang yang memberi saudara tapi pemberiannya itu ya, asal-asalan, sekedar memberi. Merasa enggak? Merasalah. Apalagi Tuhan. Betul? Amin. Jadi kita belajar memberi yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan kita persiapkan yang terbaik. Saya bilang istri saya, Mah, tolong persiapkan persembahan Papa hari ini. Ya. Aduh ini kurang bagus nih, harus yang lebih baik. Tuh, begitu. Bapak Ibu ya belajar ya. Bapak Ibu sepakat sama istri ya mengutamakan Tuhan. Di dalam segala hal segi hidup kita ini kita utamakan Tuhan. Katakan amin. Itu namanya kita memberikan prioritas utama sama Tuhan. Yuk kita perlakukan Tuhan secara apa? Istimewa dalam hidup kita. Ya. Namanya prioritas. Ya. Kalau saudara dan saya itu jadi nasabah prioritas, wih keren saudaraku. Ya. Tapi itu memang harus punya duit banyak. Baru bisa jadi nasabah prioritas. Ya. Saya belum menjadi nasabah prioritas, tapi tasnya saya punya. Saya dikasih tas karena dia jadi nasabah prioritas. Ya. Ya. Dia bilang, Pak ini Bapak saya kasih ya. Saya dapat hadiah karena saya jadi nasabah prioritas di BCA. Tasnya bagus sekali. Tuh. Dapat tas. Pelayanannya beda nggak? Beda. Kalau saya dan saudara kan ngantri udah panjang begitu ya. Kalau nasabah prioritas tuh beda. Ada pintunya khusus. Gitu. Wah keren. Jadi nggak ada ngantri-ngantri. Duduknya di sofa. Ya, setelah duduk disediain minum lagi. Tuh, betul nggak Pak? Iya, namanya nasabah prioritas. Ya. Saudara ini rindu nggak? Rindu nggak saudara menjadi anak-anak Tuhan prioritas? Rindu nggak? Kalau saudara itu sudah mendapatkan prioritas dari Tuhan, saudara diperlakukan istimewa. Tapi kita belajar dong, ya, belajar menghormati Tuhan, belajar menghargai Tuhan, belajar mengistimewakan Tuhan dalam hidup kita. Katakan amin. Yuk beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang kedua. Nah, kita hidup dalam hukum kerajaan Allah. Apa artinya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Yang kedua artinya,
Kita harus belajar hidup dalam hukum kerajaan Allah. Jadi pada waktu kita berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu Tuhan, di bumi seperti di surga. Artinya apa? Artinya kita itu belajar hidup dalam pemerintahannya Tuhan. Sejak di bumi ini kita belajar hidup dalam pemerintahannya Tuhan. Tuhan menjadi rajanya dan kita sedang hidup dalam pemerintahannya. Ada hukum-hukum Tuhan yang tidak boleh kita langgar. Ada SOP kerajaan Allah. Ya. Jadi kita nggak boleh saudaraku hidup sembarangan di dunia ini karena kita ini ada warga-warga kerajaan Allah. Katakan amin. Kita ini anak-anak kerajaan Allah. Kita tidak boleh hidup sembarangan. Kita belajar hidupi hukum-hukum kerajaan Allah sejak di bumi ini. Katakan amin. Salah satunya apa itu Pak? Salah satunya ya, yang tadi kita dengar ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena dia akan mendapat kemurahan. Itu hukum kerajaan Allah loh. Jadi dalam situasi sulit seperti ini saudaraku, saudara harus belajar hidupi hukum kerajaan Allah ini. Hidup sebagai orang-orang yang murah hati. Katakan amin. Ya. Jadi pada waktu orang dunia berkata begini, hemat pangkal kaya. Itu hukum dunia. Ya. Tapi hukumnya Tuhan beda. Ya. Siapa yang menabur banyak, dia akan menuai banyak. Siapa yang menabur sedikit, dia akan menuai sedikit. Itu hukum kerajaan Allah. Ya. Jadi hukum kita itu bukan hemat pangkal kaya. Ya. Karena Alkitab berkata Amsal pasal yang ke-11 ayat 24. Bisa nggak ditayangkan? Amsal 11 ayat 24. Kalau nggak bisa ditayangkan kita baca saja kalau begitu. Yuk. Amsal 11 ayat 24. Coba ayo. Gimana bunyinya itu? Apa hukum kerajaan Allah itu? Sudah ketemu? Coba baca. 1, 2, 3. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa. Tuh. Itu orang dunia itu begitu. Berhemat secara luar biasa. Ya. Hemat boleh nggak? Boleh. Ya. Tapi tidak boleh ya, karena kekhawatiran saudara ya, saudara tidak mau berbagi sama orang ya. Oh saya aja masih kurang, gimana saya bisa berbagi Pak? Saya masih kurang Pak, saya nggak bisa berbagi Pak. Sesuai dengan perkataanmu kau kan terus berkekurangan. Tetapi kalau engkau berkata begini Pak, walaupun saya berkekurangan Pak, saya mau berbagi Pak, itu beda lagi tuh. Katakan amin. Walaupun kita masih berkekurangan, kita mau berbagi Pak. Itu keren loh saudaraku. Ya. Ada orang yang menyebar harta bertambah kaya. Ini hukum kerajaan Allah Bapak Ibu. Ini bukan saya yang bikin. Ya. Makanya dalam situasi-situasi sulit seperti ini, saudara justru harus apa? Lebih banyak menabur. Amin. Bermurah hati. Amin. Itu hukumnya. Jadi kalau kita hidupi hukum ini saudaraku, kita tidak mungkin berkekurangan di masa-masa sulit. Katakan amin. Itu akan digenapi dalam hidup saudara dan saya. Ya. Walaupun orang memprediksi susah, sulit, waduh berat sekali, tapi kita hidupi hukum kerajaan Allah ini. Katakan amin. Kita belajar bermurah hati. Orang yang bermurah hati akan mendapatkan apa? Kemurahan. Keren loh saudaraku.
Coba saudara senyum sama orang, saudara langsung tuai, senyum, betul nggak? Kalau saudara senyum pagi ini sama orang, saudara langsung tuai loh. Orang juga senyum sama saudara. Amin. Ya. Jadi pagi-pagi tetangga kiri kanan, halo, gimana pagi ini? Cerah banget loh pagi ini kamu. Wah luar biasa, kamu diberkati Tuhan. Wih keren banget loh kalau kita bertetangga begitu. Amin. Ya. Jadi tetangga kiri kanan kita belajar bertegur sapa. Ya. Masa senyum aja nggak bisa kita kasih. Waduh, pelit banget sih. Ya. Kata orang di samping tetangga kita. Kita dikenal sebagai orang apa? Orang yang judes sekali. Wah itu tetangga di sebelah saya itu pelit sekali katanya. RT minta sumbangan, langsung pintunya ditutup, jedek gitu. Oh Pak RT langsung gak berani masuk. Ya, tukang sampah, gedor-gedor, Bu bayar sampah. Ya. Anaknya bilang, Mama lagi pergi, Papa lagi pergi katanya. Lagi di dalam kamar. Bapak Ibu, di lingkungan kita harus dikenal sebagai orang yang murah hati. Katakan amin. Yang suka menabur. Menabur kebaikan, menabur apa yang kita bisa tabur. Ini hukum kerajaan Allah Bapak Ibu. Ya. Jadi kalau kita hidupi hukum ini tidak mungkin kita dibiarkan berkekurangan dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan pasti pelihara kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan yuk, haleluya. Kita pasti dipelihara oleh Tuhan. Amin. Pertama kalau kita belajar memprioritaskan Tuhan. Ya. Berhubungan Tuhan dengan serius nih mulai saat ini. Ya, ibadahnya serius, doanya serius. Ya. Kita belajar menempatkan Tuhan betul-betul Dia utama dalam hidup kita. Termasuk dalam keuangan finansial kita, Tuhan utama. Jangan beri sisa-sisa sama Tuhan. Jangan beri remah-remahnya sama Tuhan. Jangan. Beri bagian yang terbaik sama Tuhan. Katakan amin. Perlakukan Dia istimewa karena Dia Raja kita. Ya. Perlakukan Tuhan secara istimewa. Wih, kalau kita mengistimewakan Tuhan, memperlakukan Dia istimewa, pasti saudaraku, kita pun diperlakukan istimewa oleh Tuhan. Yang kedua, ya, hidupi hukum-hukum kerajaan Allah. Amin. Jangan langgar hukum kerajaan Allah. Sejak di bumi ini kita sudah hidupi hukum kerajaan Allah. Amin. Pemeliharaan Tuhan terjadi atas jemaat Tuhan di tempat ini. Katakan amin. Oh haleluya, haleluya. Mari kita berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Tuhan kebenaran kita. Tuhan Yesus Engkau kebenaranku. Kalau hari ini Tuhan sampaikan kebenaran ini, kita hidupi bersama-sama. Kita mau hidup dalam kebenaran Tuhan. Kita mau belajar serius dengan Tuhan. Berurusan dengan Tuhan. Tidak ada urusan yang lebih penting dari Tuhan. Jangan korbankan urusan kita dengan Tuhan dengan urusan-urusan yang lain. Fokuskan hatimu kepada Tuhan. Haleluya. Yesus, Kaulah kebenaran. Yesus Kau Kebenaran yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Ku perlu anugerah
menyatakan janjiku kepadamu. Janjiku kepadamu. Ku hidup bagimu. Mari belajar fokus kepada Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagimu Tuhan. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Bapa, kami menaruh Engkau di tempat yang paling utama dalam hidup kami. Kau prioritas kami yang utama. Kami belajar Tuhan menempatkan Engkau di bagian yang paling tinggi dalam hidup kami. Tidak ada hubungan yang lebih penting, persoalan yang lebih penting selain hubungan kami dengan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami belajar memprioritaskan Tuhan yang utama dalam hidup kami. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar menyembah Dia. Taruh Tuhan dalam prioritas yang paling utama dalam hidup. Hargai Tuhanmu dengan benar. Perlakukan Tuhanmu dengan benar dalam hidup. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Sindi kiri rama 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 rama. Haleluya. Raka sindi kiri rama 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 rama. Haleluya. Roh Kudus menjamah setiap kami. Tinggikan Tuhan dalam hidupmu. Hormati Tuhan. Perlakukan Tuhan dengan istimewa. Dalam situasi-situasi sesulit apapun, kami mau belajar hidupi hukum-hukum kerajaan-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah dunia ini, kami hidup dengan hukum-hukum yang telah Kau berikan. Hukum-hukum kerajaan Allah yang akan memelihara setiap kami. Di hadapan-Mu Tuhan, anak-anak-Mu hari ini sungguh-sungguh mau hidup di dalam hukum-hukum kerajaan, supaya pemeliharaan Allah itu sungguh-sungguh terjadi atas setiap kami. Siapa dari antara saudara yang sungguh-sungguh mengalami pemeliharaan Allah di masa-masa sulit ini? Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, mulai saat ini aku mau hidup di dalam hukum kerajaan-Mu. Walaupun aku masih tinggal di dunia ini, aku sudah belajar hidup dalam pemerintahan Allah. Terima kasih Bapa. Bapa, berkati anak-anak-Mu yang luar biasa hari ini. Membuka hati mereka, menerima pengajaran firman. Biar berkat itu turun atas jemaat-Mu di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah, engkau akan dipelihara oleh Tuhan secara ajaib
di masa-masa sulit ini engkau akan diperlakukan sebagai anak-anak kesayangan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun pemeliharaan Allah, berkat Allah secara istimewa atas jemaat Tuhan di tempat ini. Kau yang rendah hati hari ini dipulihkan keadaanmu oleh Tuhan. Kau yang sakit hari ini dipulihkan kesehatanmu oleh Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulanmu di dalam nama Yesus, Tuhan buka jalan di depanmu. Ada pertolongan Tuhan secara ajaib atas kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Baik, sekali lagi salam. Berapa banyak diberkati pagi hari ini, lambaikan tanganmu, sorakan haleluya. Ya, atas nama Gembala, pelayan dan jemaat GPI Tiga Raksa, kami mengucapkan terima kasih buat hambanya Bapak Pendeta I Ketut Suarcana. Tuhan berkati Bapak, keluarga, pelayanan dengan berlimpah-limpah-limpah. Kami menyambut dengan sukacita bagi Bapak Ibu mungkin yang baru pertama kali hadir bisa melambaikan tangan. Adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir? Baik, kami menyambut sukacita. Bapak Ibu para pelayan Tuhan silahkan ya, sekali lagi tempat ini terbuka bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir. Biarlah kita bersama-sama bertumbuh di tempat ini. Hari ini gembala kita, Pak Sulis, melayani di GPI Cikasungka dan GPI Taman Kirana. Biarlah kita terus dukung dan doakan hambanya, dipakai menjadi berkat bagi jemaat yang ada di Cikasungka dan Kirana. Ada beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ibadah Banten Women Revival atau BWR GBI Tiga Raksa yang perdana di tahun ini via Zoom akan dilakukan pada hari Selasa 24 Januari 2023 jam 19.30. Jadi bagi ibu-ibu, anak-anak muda silahkan join di acara BWR ini. Yang berikutnya, doa pengerja cabang GPI Tiga Raksa akan dilakukan pada hari Rabu 25 Januari jam 19.30 via Zoom. Wajib bagi seluruh pengerja dan aktivis, jadi via Zoom. Yang berikutnya, kelas bimbingan pranikah online angkatan baru diadakan mulai tanggal 18 Januari. Wajib bagi pasangan yang akan menikah untuk 6 bulan ke depan dan harus sudah mendaftar di cabang ranting. Informasi dapat menghubungi cabang ranting. Yang berikutnya dibuka kelas kom online. Jadi sekarang ada kelas kom online bagi Bapak Ibu yang mau join bisa menghubungi untuk cabang ranting, mendaftar secara online juga. Kemudian yang berikutnya Natal dan doa pengerja sub 3D. Jadi sub 3D kita akan ada acara Natal dan doa pengerja di hari Jumat tanggal 27 Januari jam 19.30 via Zoom. Yang melayani dari GBI Tiga Raksa wajib bagi seluruh pengerja, jadi dilakukan secara Zoom. Nanti tugas WL dan pemusik dari Tiga Raksa. Yang berikutnya ibadah raya minggu depan, ibadah 1-3 akan dilayani oleh gembala kita. Yang berikutnya hari ini tanggal 22 Januari akan diadakan latihan tamborin pukul 11 siang setelah ibadah kedua bertempat di gereja tempat ini, mengajak anak-anak muda yang rindu belajar untuk melayani dalam bidang tari untuk ikut latihan ini. Yang terakhir, hari ini kami mengajak Bapak Ibu untuk memberikan persembahan umum perawatan gereja, dan bagi Bapak Ibu yang akan mengembalikan perpuluhan bisa dimasukkan ke kota yang tersedia. Demikian pengumuman minggu ini. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati. Sekarang saatnya kita memberi. Mari kita persiapkan persembahan kita. Kita berdoa terlebih dahulu. Ora laba takara laba takara laba takara laba takara laba. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari ini untuk kebenaran firman-Mu yang sudah ditabur oleh hamba-Mu. Biar firman itu kami aplikasikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan di akhir ibadah ini kami diberikan kesempatan untuk menabur. Biar kami menabur dengan sukacita ya Tuhan, untuk persembahan umum, perawatan gereja. Bahkan untuk setiap umat Tuhan yang akan mengembalikan perpuluhan. Firman Tuhan berjanji, Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan, dan menghardik belalang pelahap. Itu terjadi atas umat-Mu ya Tuhan. Dan kami memberi dengan sukacita. Yang siap memberi sama-sama katakan, amin. Terima kasih Yesusku. bagi Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Kami bersyukur di pagi hari ini terus menuntun memimpin kami Bapa. Berlah terus langkah-langkah kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara arahkan hatimu, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa kita. Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang manis menyertai memberkati hidup kita. Rumah tangga kita diberkati Tuhan. Ada damai sejahtera, sukacita, sekolah, kuliah, bisnis, usaha dibuat Tuhan berhasil. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita dan permai. Bahkan sampai untuk selama-lamanya umat pemenang. Sama-sama katakan amin.
Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Gongsi Pacai.